Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus. Tentu mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Nya yang terus menuntun, menyertai akan kehidupan kita. Sehingga di malam yang boleh orang lewati, orang percaya Tuhan yang boleh jaga, pelihara kehidupan kita, sehingga di pagi ini Tuhan pun yang boleh bangunkan kita, boleh menikmati kesehatan, kekuatan, masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, dan Ia pun Tuhan yang boleh menghantar kita ada di rumah gereja ini untuk beribadah, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan sebagai satu persekutuan jemaat yang terus memuliakan akan nama Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan di hari Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025 ini, di minggu terakhir di bulan Juli, melalui MTPJ Gemim, kita dituntun dengan firman Tuhan dalam kitab 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, surat 2 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Apalagi jemaat yang ada di Tesalonika saat itu tergolong jemaat yang masih muda atau baru terbentuk. Namun mereka harus menghadapi tekanan besar yang dari luar, yaitu adanya penganiayaan, adanya penindasan, adanya kesesatan doktrin, dan kebingungan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sehingga ini dia Rasul Paulus, dia menulis suratnya untuk meneguhkan iman mereka, memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bahkan juga surat ini mau menggambarkan sukacita Paulus atas pertumbuhan iman dan kasih jemaat meskipun berada dalam penderitaan. Oleh karena itu, lewat iman dan kasih yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Tesalonika, sesuai MTPJ diangkatlah tema mingguan, iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Nah, tentu ini adalah tanda bahwa jemaat tersebut itu tidak hanya bertahan, tetapi dia terus berkembang di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam ayatnya yang ketiga, di sini Paulus membuka dengan ucapan syukur. Jadi Paulus membuka dengan ucapan syukur, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, sebagaimana sepatutnya. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi Paulus membuka dengan ucapan syukur karena umat Tuhan saat itu, sekalipun mereka berada dalam penderitaan, dalam penindasan dan penganiayaan, mereka tetap berdiri teguh karena memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, sekalipun berada dalam penderitaan. Jadi memang ini menjadi tolak ukur gereja yang hidup dan bertumbuh sehat. Nah, di masa kini pun kita diajak untuk menilai pertumbuhan gereja, di mana gereja dilihat, dinilai bukan dari jumlah anggota yang banyak, bukan dari kolom yang banyak ataupun program-program jemaat yang banyak, tetapi dilihat dan dinilai dari kualitas iman dan relasi kasih antar jemaat. Karena biar jemaat kan banyak, biar kolom banyak, kolom ada 30-an dan seterusnya, maka kalau nyanda hidup di dalam kasih, dikatakan itu sia-sia. Karena yang Yesus inginkan orang sebagai satu persekutuan dalam Tuhan, sebagai jemaat,
torang hidup di dalam kasih. Torang saling mengasihi antara pelayan khusus dan jemaat, sesama pelayan khusus maupun sesama anggota jemaat. Dan tentu torang ajak untuk terus saling membangun iman bersama, sehingga semakin banyak yang percaya dan terus mengasihi Tuhan Allah. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dan selanjutnya di dalam ayatnya yang keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketekunan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Nah, tentu kesaksian jemaat Tesalonika ini menjadi berkat bagi jemaat lain, bagi jemaat yang ada di sekitar jemaat Tesalonika. Dan ini adalah prinsip rohani, di mana ketekunan dalam penderitaan menghasilkan kesaksian yang memberkati banyak orang. Jadi mau dikatakan gereja yang kuat itu bukan mereka yang bebas dari masalah, tetapi yang tetap berpegang teguh kepada Kristus walaupun diperhadapkan dengan badai hidup, walau di tengah ombak yang menerjang. Jadi biar terang di gereja banyak rintangan, banyak tantangan, jangan buat itu jadi halangan buat orang mau datang ke Tuhan. Tetapi biarlah itu membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Orang semakin setia mencari Tuhan, dan orang saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi orang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Artinya orang harus bekerja sama, orang hidup dalam kebersamaan, hidup dalam keharmonisan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang sebagai jemaat Tuhan. Nah, selanjutnya dalam ayatnya yang kelima, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah bahwa kamu dianggap layak untuk kerajaan Allah yang karena itu kamu juga menderita. Nah, saudara-saudaraku, penderitaan bukanlah hukuman, tetapi proses pemurnian dan pembuktian kelayakan rohani. Jadi Allah menggunakan penderitaan untuk menyiapkan kita semua bagi kerajaan-Nya. Ya, memang di masa sekarang banyak orang melihat bahwa ini dia penderitaan sebagai suatu kegagalan. Padahal justru itu merupakan satu hal atau Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Jadi di balik penderitaan yang pasti ada kebaikan Tuhan. Sama dengan selalu yang orang katakan kan, sama dengan ada pelangi sehabis hujan. Jadi mereka yang bertahan dalam pencobaan, mereka yang bertahan dalam penderitaan, dalam pergumulan, Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi orang yang taat setia sampai akhir pasti akan memperoleh mahkota kehidupan. Dan orang pun harus meneladani akan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia rela menderita buat siapa? Buat orang semua. Jadi ketika orang ada dalam penderitaan, ketika orang ada dalam pergumulan, biarlah orang terus datang kepada Tuhan. Jangan pernah orang bersungut-sungut, tetapi orang selalu mengucap syukur. Sebagaimana dalam tema perikop terampai bacaan, ucapan syukur dan doa. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dan lanjut dalam ayat 6 sampai 10, di sini Paulus mau menjelaskan bahwa Tuhan akan membalas keadilan, memberi kelegaan bagi umatnya, dan penghakiman bagi orang fasik. Dan ini adalah penghiburan bahwa Tuhan melihat dan tidak tinggal diam. Tuhan melihat bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika, mereka berada dalam penderitaan, mereka ada dalam penganiayaan. Tetapi Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Adil akan menunjukkan keadilannya ketika Ia akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Tuhan akan mengasihi mereka yang taat, yang setia, yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan menghibur mereka yang menderita ketika ada di dunia ini.
Jadi firman ini mau menyadarkan kita bahwa hidup tidak berhenti pada dunia ini saja. Jadi orang kehidupan bukan hanya berhenti sampai di dunia ini, tetapi ada kekekalan. Maka iman dan kasih menjadi nilai kekal, bukan hanya etika sosial, tetapi ekspresi dari relasi kita dengan Allah. Maka kita diingatkan untuk kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu. Bangunlah relasi baik dengan Tuhan. Bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan Allah kita. Sehingga percaya ketika Tuhan akan datang kembali, tentu kita akan ada bersama dengan Bapa yang di surga. Dan di ayatnya yang ke-11 dan 12. Karena itu kami selalu berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuasaannya menyempurnakan segala maksud baikmu dan pekerjaan iman. Nah, saudara-saudaraku, di sini Paulus mau menutup pasal ini dengan doa. Paulus berdoa agar iman jemaat tidak hanya bertumbuh, tapi juga diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Karena Yakobus 2 ayat 17 katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Paulus mendorong jemaat untuk menyatakan kasih dalam tindakan nyata. Paulus mendorong umat Tuhan supaya saling mendoakan satu dengan yang lain. Begitu juga orang yang ada di masa kini. Kita pun diajak untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Doa yang bukan hanya untuk orang pribadi, tetapi doa yang terang sampaikan juga untuk kehidupan keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, jemaat kita, hamba-hamba Tuhan, pemerintah kita, dan masih banyak lagi yang patut orang doakan sebagai umat Tuhan. Dan dikatakan doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Maka Paulus bilang, tetaplah berdoa. Karena saudara-saudaraku, doa merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa merupakan jembatan penghubung antara orang umat manusia dengan Tuhan Allah kita. Doa membantu orang percaya bertumbuh dalam iman, semakin mengenal Tuhan dan semakin memahami kehendak-Nya. Bahkan doa ini tentu memberikan kekuatan dalam perjalanan kehidupan orang umat manusia untuk menghadapi tantangan, menghadapi setiap cobaan yang datang dalam kehidupan orang. Dan selalu dikatakan bahwa doa ini adalah nafas hidup orang sebagai orang percaya. Jadi doa adalah nafas hidup orang-orang percaya. Jadi kalau sudah tidak jaga berdoa, Bapak Ibu, apa? Itu sama dengan orang somati, senyanda bernafas atau seberhenti bernafas. Karena kalau senyanda jaga berdoa kepada Tuhan, itu sama halnya dengan orang senyanda percaya kepada Tuhan, orang senyanda mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Tapi saya percaya kita semua adalah jemaat Tuhan yang memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Orang adalah jemaat yang selalu membawa penghidupan kita, membawa rencana harapan kita, membawa pergumulan, membawa setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, orang bawa dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Serta kita adalah jemaat-jemaat Tuhan yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena hidup mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah untuk orang lakukan dalam perjalanan kehidupan ini. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita di saat ini, bahwa orang harus hidup mengucap syukur dalam segala hal. Jadi dalam situasi, dalam kondisi apapun orang manusia, orang diajak untuk mengucap syukur. Karena hidup mengucap syukur itu orang yang percaya dikehendaki oleh Tuhan, dan ketika orang berbanyak bersyukur, maka di sana berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Jadi orang teladan ini Paulus, sekalipun ia dalam penderitaan, ia pun dihina, ditolak dalam pelayanan, tetapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bawa semuanya dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan.
Sehingga itu pun yang Paulus nasihatkan kepada jemaat Tesalonika, dan ia pun nasihatkan kepada torang sebagai jemaat Tuhan di masa kini. Nah, saudara-saudaraku, dan biarlah torang sebagai orang yang percaya, torang sebagai orang dewasa, torang sebagai orang tua, torang sebagai hamba-hamba Tuhan, marilah torang mengajarkan itu pun kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Apalagi di hari Minggu ini dirangkaikan dengan bulan peduli anak gemim. Dan bulan peduli anak gemim ini adalah bulan peduli anak gemim yang ke-30 tahun. Jadi kalau torang sayang ke torang pe anak-anak, torang peduli ke torang pe anak-anak, maka dikatakan mari torang bina pada orang, torang bimbing pada orang, dan tentu torang teladankan hal-hal yang baik untuk pertumbuhan iman mereka. Sehingga orang semua, baik orang tua yang lanjut usia, sebagai bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu, baik sebagai pribadi, keluarga, hamba-hamba Tuhan dan jemaat, orang semakin terdorong untuk terus bertumbuh di dalam iman dan makin kuat dan kasih terhadap orang lain. Jadi orang beriman semakin kokoh dan orang terus pancarkan kasih terhadap sesama kita, terlebih kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Maka Tuhan Yesus senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk mewujud nyatakan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan di saat ini marilah kita membawa persembahan syukur kita ke meja persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita kidungkan padamu Tuhan dan Allah.